hidup dalam ancaman, ya. Contohnya saudara-saudara kita di Palestina sampai hari ini, jangankan untuk belajar, untuk beribadah dengan khusyuk, ya, untuk sekedar melepas lelah saja mereka diliputi rasa khawatir, diliputi rasa takut, ya, karena peluru bisa saja datang tanpa diduga, atau bom jatuh di dekatnya tanpa disangka-sangka. Itu adalah ancaman yang setiap saat bisa merenggut nyawa. Tetapi ketahuilah para santri sekalian, bahwa sesungguhnya itu juga adalah nikmat Allah yang harus disyukuri. Kenapa? Karena setiap saat bisa saja mereka menjadi seorang syuhada. Ya, mereka bisa setiap saat menjadi orang yang segera menghadap kepada Rohnya. Maka kedatangan para syuhada itu akan disambut oleh para malaikat, akan disambut oleh para bidadari yang menanti kedatangan. Jadi Rasulullah itu menggambarkan ajaban di amril mukmin. Sungguh urusan orang mukmin itu sangat menakjubkan. Ya, apabila dia ditimpa dengan kesulitan, maka dia akan bersabar. Dan apabila mereka ditimpa dengan kebahagiaan atau kemudahan, maka mereka akan bersyukur. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua hal itu baik bagi kita. Itu hebatnya menjadi seorang muslim. Jadi kita hidup di Indonesia dengan damai, dengan tenang, harusnya kita bersyukur. Kebaikan bukan ketika kita bersyukur? Kebaikan, ya. Tapi ketika kita ditimpa musibah, misalnya seperti saudara-saudara kita di Palestina, apakah kita harus berkeluh kesah? Tidak boleh. Kita harus bersabar, karena syukur dan sabar adalah dua hal yang sama-sama istimewa. Itulah hebatnya keadaan orang yang beriman, ya. Gitu. Nah, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu membaca, ya. Karena itu perintah pertama di dalam Al-Quran itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti semua yang ada di dunia ini yang
nyata maupun yang tidak nyata adalah ciptaan Allah. Kondisi tenang, siapa yang cipta? Kondisi tidak tenang, siapa yang cipta? Semuanya atas ciptaan Allah Subhanahu. Gitu. Tinggal bagaimana kita membaca keadaan itu, bagaimana kita membaca situasi itu, ya. Dalam konteks realitas kehidupan kita hari ini, ya, kemampuan kita membaca itu masih terbatas kepada apa yang bisa kita lihat. Belum mampu membaca apa yang tidak terlihat. Di balik yang tersurat ada hal yang tersirat. Di balik yang kita lihat ada yang tak terlihat. Kemampuan membaca kita baru sampai pada apa yang kita lihat. Ya. Mengapa? Karena pandangan kita ini terbatas. Kemampuan atau jangkauan pandangan kita selalu tertuju kepada hal yang bersifat lahiriah. Tapi hal yang bersifat batiniah kita tidak mampu membaca, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri, kejadian atau peristiwa yang terjadi di Palestina sana seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita baca. Apa sesungguhnya yang terjadi di sana bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, gitu ya. Kita lihat di sana, ya, di media, di dunia maya, semua orang mengatakan bahwa ini adalah ulah Hamas yang menyerang terlebih dahulu kepada Israel. Ya kan? Tanggal 7 Oktober Hamas meluncurkan ribuan roket ke Israel. Lalu kemudian Israel membalas dengan menyerang kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Dunia semua mengatakan, ya, itu salah Hamas. Kenapa menyerang duluan? Kan begitu. Media, berita semua mengarahkan opini kita ke sana. Mengapa Hamas menyerang Israel? Begitu ya? Tidak tanggung-tanggung 5.000 roket diluncurkan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober bulan lalu, ya. Itulah yang kemudian dibalas oleh, itu yang terlihat oleh kita, yang terlihat di media, yang terdengar oleh telinga. Tapi ada sesuatu yang tidak terlihat, yang itu menjadi hujah mengapa Hamas harus menyerang Palestina. Hamas menyerang Israel. Ya. Seorang ulama, seorang ustaz mendapatkan informasi, ya, yang menjelaskan tentang alasan Hamas menyerang Israel itu. Dan itu
yang tidak disampaikan oleh media kepada umat Islam di seluruh dunia ini. Ternyata ada alasan yang sangat kuat, alasan yang sangat tepat mengapa Hamas harus menyerang. Ada yang tahu? Ada? Siapa yang tahu angkat tangan? Nah, nanti diberi bonus dikasih hadiah oleh ketua DPW. Ada yang tahu kenapa Hamas menyerang Israel? Ya. Para santri yang berbahagia, mengapa Hamas menyerang Israel? Ya, Israel itu pada bulan Oktober, ya, dimulai bulan September itu melaksanakan hari raya. Rencananya selama 14 hari rangkaian hari raya itu akan dimeriahkan. Salah satu kegiatan dalam acara perayaan hari mereka itu, mereka adalah meniup trompet yang terbuat dari tanduk hewan. Di mana mereka melakukan itu? Mereka melakukannya di dalam Masjidil Aqsa. Ya, mereka melakukan pesta tiup trompet dari tanduk hewan di dalam Masjidil Aqsa. Untuk kegiatan itu, hari raya mereka itu, mereka tutup Masjidil Aqsa sehingga tidak boleh ada umat Islam yang masuk ke Masjidil Aqsa melaksanakan sholat. Ya, meniup trompet dalam kebiasaan orang-orang Yahudi itu adalah sebagai tanda bahwa mereka telah menguasai tempat itu. Dengan meniup trompet itu dia akan menciarkan bahwa Yahudi telah menguasai Masjidil Aqsa. Ya. Artinya Yahudi punya rencana besar bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi Masjidil Aqsa itu akan dihancurkan dan akan diganti dengan kuil Sulaiman. Nah, dalam target mereka dalam 4 bulan setelah peristiwa atau pesta tiup trompet itu, 4 bulan berikutnya mereka akan hancurkan, dan di situ di Masjidil Aqsa itu akan dibangun namanya Solomon Temple, ya, atau kuil Sulaiman, gitu ya. Nah, kemudian agenda mereka tanggal 8 Oktober itu mereka akan berkorban, menyembelih hewan, ya, menyembelih sapi merah sebagai sesembahan untuk Tuhan mereka. Ya, tanggal 8 Oktober itu pesta itu akan dilaksanakan juga di Masjidil Aqsa. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, tanggal 7 Oktober Hamas melancarkan serangan dahsyat kepada Israel. Karena itu Hamas menamakan ini adalah serangan Badai Al-Aqsa. Ya. Badai Al-Aqsa itu artinya adalah badai yang akan membersihkan segala khurafat, segala kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Pestanya nggak jadi, tanggal 8 keburu diserang Hamas. Ya, nggak jadi. Tadinya tanggal 8 mau pesta potong sapi merah, nggak jadi karena keburu diserang
antara hal yang harus kita baca, ya, bahwa kita ini kadang-kadang membaca hanya dari satu pihak, ya, tidak lengkap, dan bahkan kadang-kadang kita terpengaruh ya oleh bacaan pertama kita, gitu ya. Kita sesungguhnya harus rajin membaca, banyak literatur, banyak literasi, agar kita mendapatkan pengetahuan yang salah satu peristiwa di balik apa yang kita lihat, ternyata ada peristiwa yang kita tidak terbaca oleh kita, yang bahkan literasi itu ditutup. Itulah pekerjaan orang-orang yang membenci Islam, ya. Kenapa berita tadi tidak ramai di media, tidak ramai di televisi? Tidak, karena itu adalah kebenaran yang pasti akan melemahkan mereka. Kan begitu, ya. Jadi tidak mungkin mereka akan siapkan itu alasan kenapa Hamas menyerang, ya. Tapi kemudian coba apa yang dilakukan oleh Yahudi, oleh Israel kemudian, ya. Ternyata memang gitu ya. Ini adalah juga bagian dari rencana besar Israel untuk menghancurkan Palestina.